Shalom, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Kita akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, kami bersyukur Bapa untuk pagi yang indah ini kami boleh bersekutu bersama dengan Tuhan. Kami boleh mengalami persekutuan bersama dengan keluarga kami masing-masing Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbicara bagi kami, Tuhan berkati kami, menolong kami, sehingga kami dimampukan untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan mengampuni kami, menyucikan, menguduskan segala dosa kesalahan kami Bapa, sehingga kami layak untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan firman Tuhan hari ini temanya adalah mengasihi dan melayani. Mari kita buka kitab kita dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Mengasihi dan melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih kita akan Tuhan akan menentukan pelayanan kita kepadanya. Sekali lagi, kasih kita kepada Tuhan akan menentukan pelayanan kita kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti akan melayani Tuhan. Namun tidak semua orang yang melayani pasti mengasihinya. Banyak orang bisa melayani, tetapi pertanyaannya adalah apakah dia benar-benar mengasihi Tuhan, sehingga pelayanannya itu adalah sebagai wujud nyata dari kasihnya kepada Tuhan. Atau apakah pelayanannya, pekerjaan yang dilakukan selama ini hanyalah sekedar untuk diri dia semata, diri dia sendiri. Melalui pertanyaan Yesus kepada Petrus ini kita akan mempelajari kasih yang bagaimanakah yang sesungguhnya dituntut oleh Tuhan melalui pelayanan kita kepadanya. Kasih yang bagaimanakah yang dituntut oleh Tuhan melalui kehidupan kita setiap hari. Kasih yang bagaimanakah yang sesungguhnya dituntut oleh Tuhan melalui pekerjaan kita setiap harinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengasihi dan melayani.
Ada 4 poin yang mau kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mengenai kasih Yesus yang melawat. Lalu yang kedua, pertanyaan Yesus dan jawaban Petrus. Lalu yang ketiga adalah komitmen dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah bukti mengasihi dan melayani Tuhan. Bagian yang pertama dalam bagian ini adalah kasih Yesus yang melawat. Kasih Yesus yang mengunjungi. Kasih Yesus yang menyelamatkan. Nats hari ini adalah salah satu penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya yang menceritakan bagaimana Tuhan Yesus melontarkan, bagaimana Tuhan Yesus memberikan 3 pertanyaan kepada Petrus, dan juga bagaimana 3 jawaban Petrus atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Yesus. Pertanyaan Tuhan Yesus yang pertama berbeda dengan pertanyaan yang kedua dan ketiga. Demikian juga jawaban Petrus berbeda antara jawaban yang pertama, kedua, dengan jawaban yang ketiga. Di mana persamaannya? Dan di mana perbedaan itu yang mau kita lihat, kita gali pada saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada salah satu yang menarik dalam bagian ini. Perhatikan. Kita tahu siapa Petrus. Kita tahu bagaimana Petrus. Ketika waktu perjamuan terakhir dia mengatakan bahwa sekalipun murid-muridmu yang lain, sekalipun yang lain meninggalkan engkau, namun aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam bagian ini dia mau mengatakan bahwa dia setia, dia mau mengikuti Yesus, bahkan sekalipun dia harus mati karenanya. Namun apa yang terjadi saat kemudian? Ketika Tuhan Yesus ditangkap, ada orang-orang yang bertanya, engkau murid Yesus, engkau bersama-sama dengan dia. Tetapi 3 kali Petrus menyangkal dan mengatakan bahwa Petrus tidak mengenal Yesus. Komitmen kasih yang diajukan, dan dia menyangkal gurunya. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi kita mau lihat di sini bagaimana belas kasihan, bagaimana kasih Yesus, bagaimana Yesus Tuhan yang kita sembah selama ini. Ketika Yesus bertemu dengan Petrus, Yesus tidak mempercakapkan mengenai penyangkalan Petrus. Ketika Yesus bertemu dengan Petrus, Yesus tidak bertanya, Petrus, kenapa engkau menyangkal aku? Yesus tidak bertanya, Petrus, kenapa engkau berkata kepada orang lain kalau engkau tidak mengenal saya? Perhatikan, bukan itu pertanyaan yang Tuhan Yesus ajukan. Yesus tidak menyinggung mengenai apa yang terjadi. Tetapi pertanyaannya tertuju kepada dasar dari apa yang menyebabkan dia melakukan sesuatu. Saya ulang sekali lagi. Tetapi Yesus menyinggung mengenai pertanyaannya tertuju kepada apa yang menjadi dasar sehingga Petrus melakukan segala sesuatu. Apa yang menjadi dasar sehingga Petrus melakukan hal-hal yang dia lakukan selama ini. Yaitu seberapa besar Petrus mengasihi Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal yang menarik yang harus kita tangkap bersama-sama. Ada fenomena dan ada nomena. Ada sesuatu yang terjadi yang bisa kita lihat dengan mata kepala. Ada sesuatu yang terjadi yang bisa kita tangkap dengan panca indera kita. Dan itu adalah fenomena. Tetapi di dalam semuanya itu ada nomena yang tidak bisa ditangkap dengan panca indera kita. Dan dalam hal inilah kita perlu melihat bahwa fenomena memang penting, itu yang kita lihat. Tetapi lebih daripada itu adalah kenapa terjadi seperti itu adalah nomena yang harusnya digali bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak perilaku-perilaku yang dapat kita lihat. Baik itu perilaku suami kita, perilaku istri kita, perilaku anak-anak kita, perilaku orang tua kita. Seringkali yang kita lihat adalah anak yang nakal. Tetapi kita jarang sekali mau melihat kenapa dia nakal. Kita seringkali melihat bagaimana kenapa anak-anak berontak. Tetapi kita tidak mau melihat kenapa dia berontak. Tapi Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan ini
perilaku kita umat manusia secara khususnya adalah bagaimana hidup kita ini seperti fenomena gunung es. Fenomena gunung es yang kelihatan adalah puncaknya, yang kelihatan adalah behaviornya, yang kelihatan adalah perilakunya, yang kelihatan adalah tindakannya. Tapi di bawah dari gunung es itu ada bagian bawah yang tidak terlihat. Di dalamnya itu adalah perasaan. Di bawahnya itu adalah kepercayaan. Di bawahnya itu adalah value, nilai-nilai, belief, dan sistem yang lain sebagainya. Yang gak bisa dilihat oleh panca indera. Di Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus tidak melihat kepada fenomena Petrus menyangkal Yesus. Tetapi Yesus melihat kepada nomena, kenapa dia menyangkal. Akarnya adalah Petrus belum sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hal ini menjadi penting bagi kita, perilaku kita tiap-tiap hari. Begitu gampang kita menunjuk kesalahan orang lain. Seperti kala ketika kita menunjuk. Begitu gampang kita menyalahkan orang lain. Namun, mari kita belajar bagaimana Yesus tidak tertuju kepada kesalahannya. Yesus tentu saja tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Petrus. Tetapi Yesus mengasihi Petrus sebagai murid yang diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Dosa harus dibenci, tapi jangan kita membenci orang yang melakukan dosa. Tapi rangkul dia dengan kasih. Sebagaimana Yesus merangkul Petrus, sebagaimana Yesus menyapa Petrus, dan yang pada akhirnya kita melihat bahwa ini menjadi awal pemulihan bagi Petrus. Dan kita akan melihat lebih jauh lagi bahwa dengan lawatan yang Yesus lakukan ini, dengan bagaimana Yesus mengasihi Petrus, dan itu membuat Petrus melayani dengan luar biasa. Lalu bagian yang kedua, pertanyaan Yesus dan jawaban Petrus. Yesus mengemukakan 3 pertanyaan. Dan Petrus mengungkapkan 3 jawaban. Pertanyaan yang pertama, Tuhan Yesus berkata, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Perhatikan bahwa di bagian ini Tuhan Yesus menggunakan kata agapasmi. Dalam teks bahasa Indonesia hanya digunakan satu kata, yaitu mengasihi. Tetapi dalam bagian ini kita lihat ada 2 kata yang digunakan, yaitu agape dan filio. Dan kita mau melihat, apakah engkau mengasihi aku? Agapasmi. Apakah engkau mengasihi aku bahkan engkau harus kehilangan nyawamu? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tidak melihat pertimbangan segala sesuatu? Itu ada kalimat yang lain adalah lebih daripada mereka ini. Dan mereka ini bukan saja menunjuk lebih kepada murid-murid yang lain, tetapi adalah apakah engkau mengasihi aku lebih daripada pekerjaanmu yang lama, yaitu sebagai penjala ikan? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua yang ditawarkan oleh dunia ini? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada Leon Tauton? Tapi Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada segala hal yang dunia tawarkan di dunia ini? Apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada semua yang kita miliki di dunia ini? Dan pertanyaan ini diberikan oleh Yesus kepada Petrus. Lalu kemudian jawaban Petrus adalah, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata yang digunakan bukanlah agapas, bukanlah agape, tetapi melainkan phileo. Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Engkau tahu bahwa aku adalah rekanmu. Engkau tahu bahwa aku adalah rekan sekerjamu. Dan itulah jawaban dari Petrus. Di sini Petrus mengalami perubahan dalam diri dia. Sebelum dia menyangkal, dia menjadi orang yang spontan. Dia menjadi orang yang menggebu-gebu. Tetapi setelah dia menyadari bahwa dia tidak sanggup mengasihi Yesus dengan kasih agape, dia jujur mengakui bahwa engkau tahu Tuhan, bahwa aku hoti pilose,
aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan Yesus bertanya dengan pertanyaan yang kedua. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tetap digunakan kata yang sama, agapas, agape. Tetapi perbedaannya adalah tidak ada kalimat lebih daripada mereka ini. Dan jawaban Petrus sama seperti jawaban yang pertama. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu pertanyaan yang ketiga. Kita melihat ada perbedaan, tetapi satu pertanyaan ini semakin membuat hati Petrus hancur. Kembali dia mengingat bagaimana kasihnya yang belum mampu untuk sepenuhnya dilakukan kepada Yesus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dari kata agapas, agapas, Tuhan Yesus seolah menurunkan dengan menggunakan kata phileismi. Lalu jawaban Petrus adalah, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Tuhan, engkau tahu kalau aku sudah gagal. Tuhan, engkau tahu kalau aku sudah menyangkal. Tuhan, engkau tahu kalau aku sudah mengecewakan engkau. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, suhoidas hoti pilose. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau melihat bagaimana ini merupakan sebuah percakapan yang bermakna. Sebuah percakapan dari Tuhan Yesus yang dengan lemah lembut, dengan kasih, mau merangkul, mau menggapai, mau melawat Petrus dengan pertanyaan, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini pun Tuhan Yesus mau bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Lalu apa jawabannya? Bagian yang ketiga, di situ ada komitmen dan di situ ada tanggung jawab. Komitmen yang disampaikan oleh Petrus adalah, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ya Tuhan, aku komitmen, aku mengasihi engkau. Namun yang menjadi kelanjutannya adalah, sampai sejauh mana tanggung jawab kita dari kasih yang sudah kita ucapkan, dari kasih, dari komitmen yang sudah kita lakukan. Tanggung jawab Petrus pada waktu itu adalah bagaimana Petrus menggembalakan domba-dombaku. Ini menarik. Tuhan tidak berkata, gembalakanlah domba-dombamu. Tidak. Tuhan tidak berkata, Petrus, engkau akan punya jemaat, engkau akan punya domba-domba, maka engkau gembalakanlah domba-dombamu. Tidak. Tetapi dalam bagian ini dikatakan, gembalakanlah domba-dombamu. Jadi artinya adalah ketika kita komitmen untuk mengasihi Tuhan, maka segala sesuatu yang kita jumpai pada saat ini, segala sesuatu yang kita lakukan pada saat ini, itu adalah perwujudan, implementasi, penerapan dari kasih kita kepada Tuhan. Dan itu adalah kepunyaan Tuhan. Dan itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi pekerjaan yang saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan itu adalah pekerjaan Tuhan. Pelayanan yang Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan hari ini itu adalah pelayanan Tuhan, miliknya Tuhan. Jadi tidak seorang pun dari kita yang berhak untuk menggenggam pelayanan pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu ini menjadi penting bagi kita. Segala sesuatu yang kita miliki, anak-anak pun itu adalah titipan Tuhan. Suami, istri, orang di sekeliling kita itu adalah milik Tuhan. Maka perlakukanlah milik Tuhan sebagaimana kita mengasihi Tuhan. Sebagaimana kita mengasihi Tuhan, maka kasihilah sesamamu manusia. Bagaimana kita melayani Tuhan? Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa-masa ini kita masih masa-masa dalam pembatasan sosial berskala besar. Dalam menghadapi pencegahan penularan virus corona yang dapat membuat orang terpapar COVID-19. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau melihat bahwa saat ini kita bekerja di rumah. Bahwa saat ini kita belajar di rumah. Bahwa saat ini kita beribadah di rumah. Tentu bagi kita semua ini adalah sesuatu hal yang membuat kita bisa mengalami kebosanan dan kejenuhan. Segala sesuatu terjadi pada saat ini bisa membuat kita bahkan kehilangan identitas diri kita. Biasanya yang banyak kegiatan di luar namun saat ini harus diam di rumah.
Ini tentu membuat diri kita berada dalam kondisi tidak nyaman. Berada dalam kondisi perubahan situasi kondisi. Dan banyak orang yang belum siap. Dan pada akhirnya dia menghadapi situasi ini dengan situasi yang tidak baik. Ketika anak-anak dari bulan Maret, pertengahan Maret, sampai dengan saat ini, bahkan nanti bisa sampai bulan Juni. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri katakan, dia sedang mempersiapkan home learning sampai dengan akhir Desember. Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak banyak bercerita bahwa 1-2 hari mamanya, papanya mengajari dengan lemah lembut, dengan baik. Tetapi berapa hari kemudian, kelemah lembutan itu bisa berubah menjadi kemarahan. Kelemah lembutan itu bisa berubah menjadi ketidaksabaran. Dan kemudian banyak orang tua yang kemudian menyerah karena memang passionnya bukanlah sebagai guru. Juga dengan saat ini, dengan kondisi suami istri berada di rumah, seperti roda, ketika dia tidak bergerak, tidak berjalan, maka gesekan-gesekan antara roda dan juga antara jalan aspal itu akan berkurang. Tetapi ketika roda itu bergerak, maka akan mengalami gesekan-gesekan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa atau mungkin bisa dikatakan konflik justru makin terjadi ketika suami istri sepanjang hari berada di rumah. Masalah bisa terjadi, ketidakakuran bisa terjadi ketika dari pagi, siang, sore, malam hidup bersama-sama dalam kondisi pikiran yang bosan, dalam kejenuhan, dalam segala hal yang dihadapi, berhadapan dengan orang yang itu terus, itu bisa mengakibatkan konflik. Dia saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesempatan ini, kesempatan Bapak Ibu Saudara dan saya, kesempatan suami, istri, anak-anak, orang tua berada di rumah, ini adalah kesempatan di mana kita boleh diperbaharui dalam hal komitmen. Bagaimana kita boleh bertanggung jawab, bagaimana kita dituntut bahwa apa yang saat ini ada di rumah itu adalah bagian dari pekerjaan dan milik Tuhan. Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka kesempatan ini adalah kesempatan kita dari biasanya keluarga Kristen, keluarga mengalami kesibukan dalam bekerja, aktivitas masing-masing. Tapi pada saat ini kesempatan untuk menjalin relasi, kesempatan untuk mengasihi suami, kesempatan untuk mengasihi istri, kesempatan untuk mengasihi anak-anak. Maka pada saat ini, mari lewati, hadapi masa-masa ini dengan wujudkan kasih-Mu kepada keluargamu. Beribadah. Bagaimana kepala rumah tangga, anggota keluarga yang biasanya mungkin di gereja menjadi seorang yang berdiam diri, tapi dengan ibadah di rumah dia akan memimpin puji-pujian, dia akan melayani. Dan disinilah terjadinya mesbah keluarga yang seharusnya ada di lingkungan keluarga Kristen. Ada komitmen dan ada tanggung jawab. Lalu bagian yang selanjutnya adalah bagian yang terakhir, bukti Petrus mengasihi dan bukti Petrus melayani Tuhan. Ada sebuah tulisan dari penggalan, ada dialog visioner. Kalimat itu berkata, Quo vadis Domine? Mau kemana dikau Tuhan? Ini adalah percakapan antara Tuhan dan Petrus. Lalu kemudian dalam percakapan selanjutnya dikatakan, Romam eu iterum crucify. Aku mau ke Roma dan disalibkan kembali. Ketika Petrus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dikatakan ini adalah penggalan dialog visioner antara Petrus dan Yesus yang tercatat dalam catatan apokrif kisah Petrus. Dan naskah ini diperkirakan berasal dari abad kedua Masehi dan menceritakan bagaimana Rasul Petrus sudah berada di gerbang kota Roma. Kita tahu bahwa pada waktu itu, pada tahun 60 Masehi, bagaimana orang-orang Kristen dikejar, orang-orang Kristen ditangkap, dipenjarakan, bahkan tidak segan-segan untuk dihukum mati. Dan ketika mengalami penganiayaan, ketika mengalami penindasan, inilah terjadi percakapan visual antara Tuhan Yesus dan Petrus. Mau kemana engkau Tuhan? Lalu Tuhan Yesus berkata, aku mau kembali ke Roma.
dan aku mau disalibkan kembali. Dan kalimat ini menggugah Petrus, mengingatkan Petrus bahwa pada waktu itu Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Apakah ketika saat ini orang-orang Kristen dianiaya oleh Kaisar Nero pada tahun 60 Masehi ini, dia kemudian harus menghindar kembali seperti hal yang sebelumnya dia lakukan? Dan dia ingat, dan di gerbang itu pula Petrus bertemu Kristus dalam penglihatan. Dan momen itu menjadi titik balik. Ia kembali ke Roma dan ia menjadi martir, menjadi orang-orang yang mati karena pemberitaan Injil, menjadi orang-orang yang mati karena kesetiaan yang mengikuti Yesus bersama ratusan umat Kristen yang lain. Catatan Origenes juga di abad kedua menambahkan bagaimana Petrus wafat dengan dia disalibkan secara terbalik. Dan konon dia disalibkan terbalik karena dia merasa tidak layak. Dia mengalami kematian dengan cara yang sama seperti bagaimana Yesus mati disalibkan di atas kayu salib. Bagaimana ia tidak pantas mengalami kematian dengan cara yang sepantar dengan gurunya yang pernah ia sangkali dan umatnya yang harusnya ia gembalakan, namun hendak ia tinggalkan. Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita mau melihat bagaimana Petrus mengalami perubahan. Walaupun dia waktu itu mengatakan bahwa dia sanggup mengasihi dengan filium, namun dia membuktikan bahwa dengan campur tangan Tuhan, dengan perjumpaan dengan Tuhan, dia sanggup mengasihi dengan agape. Bahkan dia sanggup mati dalam pengiringan akan Tuhan, setia sampai mati. Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari melalui beritaan firman Tuhan hari ini, selamat mengasihi, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, kami sungguh bersyukur firman Tuhan pada hari ini yang boleh menolong, memimpin, mengingatkan kami bagaimana mengasihi dan melayani Tuhan itu menjadi pola hidup, menjadi cara hidup, menjadi gaya hidup umat Tuhan, jemaat-Mu dan kami semua Bapa. Kami berdoa Tuhan ampuni kami karena sama seperti Petrus yang juga gagal dalam pengiringan akan Tuhan. Kami juga mohon ampun Tuhan. Dan kiranya Tuhan memperbarui lagi komitmen kami. Kami mau mengasihi Tuhan. Dan kami mau bertanggung jawab. Kami mau melakukan tugas tanggung jawab kami, pekerjaan kami dengan baik, dengan konsekuen, dan dengan bertanggung jawab. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami sehingga kami boleh lebih lagi mengasihi keluarga kami, mengasihi istri, suami, anak-anak, orang tua, mengasihi dan juga bertanggung jawab dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami, bertanggung jawab kepada pelayanan Tuhan berikan kepada kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Allah yang hidup itu memampukan kami untuk kami bukan saja mendengar firman Tuhan, tapi kami melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.